Kalau kita amati sekarang ini ya Bung Rocky, sorotan publik itu terhadap kabinet ini sangat tinggi karena kita tahu ekspektasinya itu memang sangat tinggi dan setelah melihat komposisinya tentu saja banyak yang kecewa. Karena itu menurut saya mereka ini yang ada di kabinet ini sekali lagi kalau mereka memang nggak punya standar moral gitu ya yang tinggi gitu, ya apa boleh buat lah ya, ini mereka itu harus tetap berhati-hati karena tidak mungkin semua tindak tanduk mereka itu sampai hal yang kecil pun itu diamati oleh netizen. Bahkan ini ngerinya kalau netizen di Indonesia itu bisa sampai diaduk-aduk ini soal persoalan pribadinya. Ya, sorotan terhadap susunan kabinet akan sangat tajam justru karena publik menginginkan pemerintahan Pak Prabowo itu mulai untuk membuat jarak dengan etika yang sebelumnya, etika publik sebelumnya di pemerintahan Pak Jokowi yang betul-betul bolong, tidak bisa bedakan antara fungsi publik dan kepentingan privat. Kita ingin menuntun kabinet ini atau menjaga kabinet ini supaya utuh. Nah, kalau hari pertama itu udah bolong, udah cacat secara moral, cacat secara etik, itu artinya ada masalah di dalam cara pejabat-pejabat ini memandang kekuasaan. Nah, itu mungkin yang harus kita pelajari dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, termasuk upaya Pak Jokowi untuk cawe-cawe. Sekarang ada menteri juga yang cawe-cawe. Kan sama aja kan? Kita mengkritik Pak Jokowi yang memanfaatkan celah hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan putranya Gibran yang sekarang juga tetap disorot dengan masalah fuhuwafa itu. Sementara pada saat yang barusan aja seorang menteri di kabinet Pak Prabowo memanfaatkan kedudukan dia untuk meloloskan atau mengedarkan kepentingan yang samar-samar, yaitu konflik of interest karena istrinya sedang mencalonkan diri jadi bupati di wilayah itu. Kan ini dengan mudah orang lihat kaitan itu. Bagaimana membantahnya tuh? Kan tidak mungkin dibantah sesuatu yang secara tangible adalah faktual, kan itu problem beliau tuh. Jadi sekali lagi netizen berhasil untuk memantau dengan baik apa yang mulai menjadi dugaan awal bahwa penyelenggaraan kekuasaan akan memanfaatkan atau penyelenggaraan jalur birokrasi ini akan memanfaatkan kekuasaan dari si menteri untuk membackup kepentingan privatnya. Itu intinya tuh, bukan kepentingan rakyat di situ, tapi dia sendiri yang menginginkan supaya dikumpulkan masyarakat, mobilisasi, supaya nanti datang ramai-ramai lalu diperkenalkan bahwa ini adalah istri menteri, maka secara implisit harus didukung karena akan ada imbalan misalnya. Jadi semua asumsi yang ada di kepala kita tentang penggunaan penyalahgunaan atau abuse of power hari-hari ini mulai terbukti. Jadi sekali lagi netizen berhak untuk terus mendampingi kabinet ini dengan serotan kritik etik, dan kritik etik itu yang